mana yang diuntungkan ketika dua partai ini sama-sama bersaing, andai kata Partai Umat ini lolos pada pemilu 2024 yang akan datang? Siapa yang masih bertahan? Apakah Partai Umat atau PAN yang sudah berdiri di atas 20-an tahun, atau mungkin dua-duanya habis pada pemilu 2024 akan datang? Itu tidak lagi masuk ke parlemen sesuai dengan parlemen threshold yang ditetapkan oleh undang-undang pemilu. Dua-duanya pasti akan merasakan berat, ya. Dua-duanya akan pasti merasakan berat, apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Kembali lagi bersama YouTube channel A3, Anang Adas Azhar. Hari ini Sobat A3, kita akan membahas terkait dengan Partai Amanat Nasional versus Partai Umat. Wah, ini luar biasa ini, ya. Partai Amanat Nasional versus Partai Umat. Kenapa harus kita bicarakan dua partai ini? Menariknya, dua partai ini sama-sama didirikan oleh tokoh reformasi, tokoh bangsa kita, yaitu Pak Amin Rais. Kemudian Pak Amin Rais berlabuh ya di pemilu 2004 untuk mencapreskan diri sebagai presiden, dan waktu itu sebagai perahunya adalah dari Partai Amanat Nasional. Tapi alhamdulillah belum beruntung di situ, dan kemudian dia tetap berlabuh di PAN, pemilu 2009 juga, Kongres PAN juga, ya, 2005, 2010, ya 2015, kemudian 2020 yang lalu Pak Amin itu ya mengeluarkan tenaganya, fisiknya, pikiran, ide dan gagasan itu sepenuhnya di Partai Amanat Nasional. Tetapi Sobat A3, begitu pelaksanaan Kongres PAN di Kendari pada bulan Februari 2020 yang lalu, friksi kader pecah, ya. Kader-kader PAN di sana terlihat pecah. Karena apa? Karena ada dukungan kubu besar, ya, dukungan dua kubu besar. Kalau saya melihatnya, satu kubu yang melawan pemerintah melalui gerbongnya Pak Amin, ya, dan kawan-kawan yang lain. Kemudian ada kubu pemerintah, ya, kubu pemerintah itu ini ada dugaan-dugaan kita lah bahwa istana juga melakukan intervensi ketika itu, memberikan support, ya, dukungan kepada Zulkifli Hasan. Kemudian Zulkifli Hasan ini juga didukung oleh mantan-mantan ketua umum PAN sebelumnya. Mereka bersatu, ya, untuk bisa, ya, saya bilang memotong Pak Amin, sehingga Pak Amin merasa kecewa dan dikecewakan pada waktu itu. Maka terpilihlah pada Kongres PAN yang dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara itu, ya, kembali incumbent terpilih. Bapak Zulkifli Hasan itu terpilih kembali menjadi ketua umum PAN. Tetapi ternyata, ya, konflik itu tidak berakhir di situ, terus memanas. Dan pada akhirnya Pak Amin mengumumkan akan membentuk partai baru. Kemudian dia akan keluar dari PAN. Bahkan bukan hanya beliau saja keluar dari PAN, anak kandung beliau, ya, Mas Hanafi Rais itu keluar dari PAN, dan dia mengundurkan diri dari ketua fraksi PAN yang sedang memimpin di DPR RI melalui parlemen kita, yaitu PAN di DPR RI pada periode 2019-2024 yang akan datang. Dia mengundurkan diri. Jadi belum berlangsung 1 tahun dia mengundurkan diri, dan dia memilih untuk tidak berada di Partai Amanat Nasional. Tapi apakah Pak Hanafi Rais ini akan pindah ke Partai Umat? Kita belum tahu. Ya, kita belum tahu. Kenapa Hanafi Rais, ya, sampai sekarang tidak nampak di belantika politik Indonesia, atau mungkin bisa saja, ya, di belakang layar disiapkan menjadi ketua umum Partai Umat, atau mungkin berada di gerbong Pak Aminnya. Ya, walaupun satu lagi anak beliau, ya, Mumtaz Rais, ya, itu berada di PAN sendiri, ya, berada di PAN sendiri, dan beliau
tidak menggabungkan diri di partai yang dibentuk oleh Pak Amin Rais gitu. Tapi kita tidak melihat ke sana, ya Sobat A3, tapi kita melihat hari ini sebenarnya mana yang diuntungkan ketika dua partai ini sama-sama bersaing. Andai kata Partai Umat ini lolos pada pemilu 2024 yang akan datang, siapa yang masih bertahan? Apakah Partai Umat atau PAN yang sudah berdiri di atas 20-an tahun, atau mungkin dua-duanya habis pada pemilu 2024 akan datang, itu tidak lagi masuk ke parlemen sesuai dengan parlemen threshold yang ditetapkan oleh undang-undang pemilu. Dua-duanya pasti akan merasakan berat, ya. Dua-duanya akan pasti merasakan berat, apalagi PAN yang berada pada kisaran sebagai partai politik middle, ya, partai politik tengah, ya, itu tidak terlalu banyak perolehan suaranya, dan dia setiap pemilu berada di posisi tengah. Setiap pemilu berada di posisi tengah. Coba kita lihat bagaimana datanya. Nah, misalnya PAN pada tahun 1999, pemilu pertama pasca reformasi, PAN itu hanya memperoleh 7,12%. Itu Pak Amin memimpinnya. Dan hanya menempatkan wakilnya di DPR RI 34 orang. Ya, pada pemilu 2004 PAN menempatkan wakilnya hanya 53 kursi dengan perolehan suara 6,4%. Pemilu 2009 46 kursi dengan perolehan 8,2%. Ya, kemudian pada pemilu 2014 PAN meraih 52 kursi dengan perolehan persentase, ya, 9,4%. Sobat A3 yang berbahagia, ini sangat menggembirakan bahwa ternyata puncak yang paling tinggi itu pada pemilu 2014, tetapi suara untuk perolehan ataupun perolehan kursi yang ada di parlemen itu tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh seluruh kader untuk bisa menempatkan tiga besar. Nah, pada pemilu 2000 yang baru kemarin 2019, ternyata PAN hanya mendapatkan 6,8%, ya, atau 44 kursi dari seluruh jumlah parlemen di DPR RI, dan artinya PAN masih tetap melewati ambang batas, ya, masih bisa memenuhi ambang batas yang ditetapkan oleh parlemen threshold, yaitu 4%. Tetapi ketika dua-dua partai politik ini, PAN dengan Partai Umat, lolos misalnya nanti di 2024, apakah kedua-duanya ini dijamin untuk lolos melewati atau memenuhi ambang batas 4% tadi? Kita tidak bisa menjawabnya, ya Sobat A3, tapi kita bisa menganalisis, ya, bisa menganalisis. PAN tentu ini masih mendapatkan analisis pertama itu tentu masa PAN itu masih dimiliki oleh kalangan warga Muhammadiyah, ya, sebahagian besar. Ya, warga Muhammadiyah itu masih percaya aspirasi politiknya itu dibawa oleh Partai Amanat Nasional. Maka pilihan politik setiap periode pemilu ke pemilu, ya, PAN itu masih mendapatkan simpati yang luar biasa dari warga Muhammadiyah. Akhirnya warga Muhammadiyah itu, ya, memilih PAN pada pemilu ke pemilu. Tapi bagaimana dengan Partai Umat, ya? Partai Umat memang satu sisi Partai Umat ini dia masih mencari konstituen. Dia harus bisa membangun infrastrukturnya, ya. Yang paling penting dia bagaimana bisa mendatangkan finansial yang cukup, ya. Kalau kita bilang anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur ke sejumlah daerah, bahkan sampai ke desa dan kelurahan yang ada di Indonesia, dan ini membutuhkan finansial yang sangat luar biasa. Nah, kalau ini sudah berjalan dengan baik, infrastruktur politiknya juga sudah oke, figurnya bagaimana? Kita belum nampak figur. Kalau figurnya Pak Amin misalnya ingin mencalonkan lagi, itu sangat tidak mungkin lagi, ya, sangat tidak mungkin lagi. Kita anggaplah Pak Amin Rais itu sudah sepuh, ya, pemikiran-pemikiran dan ide-ide brilian untuk membangun bangsa ini kita butuhkan, ya, kita sebutlah beliau ini bapak bangsa misalnya, ya, tentu tidak lagi, ya,
mengaktifkan diri di partai politik yang dia pimpin. Tapi bagaimana generasinya, ini belum nampak figurnya. Ya, figurnya tidak nampak siapa yang akan dicalonkan pada masa yang akan datang. Ya, apalagi mereka ini belum melewati yang kita sebut tadi syarat parlemen threshold 4% pada pemilu 2024. Ini kekurangan dari Partai Umat. Kemudian kekurangan Partai Umat yang kedua itu apa, Sobat A3? Yaitu belum memiliki masa grassroots yang jelas. Ya, seperti Muhammadiyah yang saya sebutkan tadi, mereka sebahagian itu banyak masuk memilih PAN, bahkan terlibat untuk membesarkan PAN, walaupun secara garis besar PAN dan Muhammadiyah itu tidak memiliki hubungan, tapi hubungan emosional saja. Pendiri-pendiri PAN itu banyak berasal dari Muhammadiyah gitu. Tapi bagaimana dengan Partai Umat? Ini belum terjawab. Ya, kalau belum terjawab, maka ini bisa menjadi ancaman kepada Partai Umat untuk bisa lolos parlemen threshold pada pemilu 2024 yang akan datang. Kalau ini bisa dikuasai, saya yakin memang ada juga sebahagian kecil kader-kader Muhammadiyah ya yang kecewa terhadap PAN, pastilah dia pindah ataupun hijrah ya, mempercayakan afiliasi politiknya itu ke Partai Umat gitu. Tapi saya yakin Pak Amin tidak tinggal diam. Apalagi beliau ini dikenal sebagai guru besar ilmu politik ya. Dalam hal-hal pragmatis ya, yang taktis, strategis, beliau menguasai ilmu politik dan dia memiliki visi yang sangat luar biasa untuk bisa memenangkan Partai Umat pada pemilu 2024 akan datang. Bisa saja, ya bisa saja orang-orang yang kecewa, mohon maaf, orang-orang yang kecewa dengan pemerintah, ya, kecewa dengan PAN misalnya, ya, mereka akan bergabung ke Partai Umat. Sangat dimungkinkan itu, misalnya alumni 212 misalnya, atau ada alumni FPI misalnya, ya, dan lain sebagainya, mereka bisa saja bergabung ke Partai Umat ini, apalagi menghilangkan menguatkan keadilan, ya, kemudian menghilangkan kezaliman itu sebagai moto dari Partai Umat ini, itu bisa bersanding dengan ide-ide brilian dari kelompok-kelompok yang sakit hati kepada pemerintah misalnya, ataupun kepada Partai Amanat Nasional. Nah, saya melihat ada 3 hal ini, Sobat A3, ya, kalau Partai Umat mau besar, Partai Umat mau lolos di parlemen threshold, paling tidak harus dikuatkan pertama infrastruktur organisasi, kemudian yang kedua adalah memperkuat figur, ya, popularitas figur siapa yang akan dimunculkan di internal Partai Umat dan publikasi keluar, dan yang ketiga adalah finansial yang kuat. Dengan 3 hal ini, 3 poin ini, saya kira Partai Umat bisa mengalahkan atau setidak-tidaknya bisa menguatkan mereka untuk lolos di pemilu 2024 akan datang. Kemudian ada yang paling penting lagi, analisis yang ketiga dari PAN versus Partai Umat ini, Sobat A3, bisa saja dua partai ini tenggelam bersama. Ya, bisa tenggelam. Sama-sama tidak mendapatkan parlemen threshold. Ya, sama-sama tidak mendapatkan parlemen threshold, yaitu 4%. Kalau ini ya tenggelam, maka kemana lagi warga Muhammadiyah ya untuk bisa mempercayakan aspirasi politiknya? Partai mana? Ke PAN sudah habis, Partai Umat mungkin tidak ada lagi. Nah, ini yang harus kita pikirkan di masa-masa yang akan datang ini. Maka Pak Amin, saya kira harus bisa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan Partai Umat ini. Jangan sampai bisa menguatkan ya partai yang di luar yang 2 ini, kemudian partai lain besar, sementara orang-orang dari Muhammadiyah, warga Muhammadiyah kehilangan afiliasi politik. Ya, mungkin ini yang paling penting pesan-pesan dari saya. Terima kasih dan salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.